Salam sejahtera Bapak, Ibu, serta saudara-saudari semua. Untuk memulai renungan tentang firman Tuhan ini, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa di sorga yang memelihara hati, akal, dan pikiran kami umat manusia, berfirmanlah kepada kami sebab kami bersedia untuk mendengar, dan atas pertolongan Roh Kudus mampukan kami agar boleh melakukan kebenaran firman-Mu itu dalam hidup kami sehari-hari. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami mohon kepadamu. Amin. Sebagai nas renungan firman Tuhan pada hari ini diambil dari Roma 15 ayat 13 yang berbunyi, "Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan." Sebagai tema yang diangkat dari nas renungan kita ini adalah Allah sumber pengharapan umatnya. Firman Tuhan pada hari ini sangat indah. Tuhan janjikan bahwa Dialah sumber pengharapan bagi kita umatnya. Kita akan dipenuhi oleh kuat kuasa Roh Kudus yang akan mengaruniakan kepada kita adanya sukacita, damai sejahtera di dalam iman percaya kita kepadanya, sehingga kita akan dimampukan untuk menjalani kehidupan kita ini dengan penuh optimisme, penuh pengharapan, yakin kalau Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita untuk mencukupkan apa yang sungguh-sungguh kita butuhkan dalam hidup kita ini. Oleh sebab itu, bagi umat milik Tuhan yang telah mempunyai jaminan sumber pengharapan bagi hidup kita umatnya ini, kita kalau masih bertanya mengapa masih ada yang hidup penuh dengan ketakutan, frustrasi, tanpa pengharapan, bagi kita umat yang adalah milik Tuhan ini, yang masih sibuk mengkhawatirkan hal-hal yang akan kita hadapi, seperti belum tahu kapan sakit yang kita alami ini akan sembuh, atau kapan kita dapat kembali memperoleh kesempatan untuk mendapatkan penghasilan yang lebih baik dari apa yang menjadi usaha kita, atau kapan semua ketidakpastian yang sedang kita alami ini akan berakhir. Untuk itu, marilah kita merenungkan keberadaan kita. Sudahkah hidup kita ini sungguh-sungguh mau beriman, mau percaya bahwa Tuhan itu menjadi sumber pengharapan kita? Kalau belum, sebelum terlambat, marilah kita membuat komitmen bahwa hanya akan mengandalkan kuasa kasih pertolongan Tuhan sebagai satu-satunya sumber pengharapan bagi kita. Mari kita mengimani, mari kita mempercayai bahwa hanya Tuhan kita Yesus Kristus itu yang jauh lebih besar dari seberat apapun persoalan, pergumulan yang kita hadapi dalam hidup kita sekarang ini. Tuhan Yesus pasti bisa menolong kita untuk mengatasi semua permasalahan, semua persoalan, semua pergumulan hidup kita yang berat maupun yang ringan. Nas renungan tentang firman Tuhan pada hari ini jelas mau mengajarkan dan mengajak kita sebagai pribadi maupun juga sebagai keluarga orang yang sudah mengaku beriman percaya kepada Kristus ini, agar kita mempunyai iman percaya yang kokoh hanya kepada Tuhan Yesus Kristus, yang adalah satu-satunya sumber pengharapan kita. Dengan demikian kita tidak akan lagi merasa ragu-ragu saat menjalani apa yang sedang kita hadapi, baik itu beban hidup yang sangat berat maupun yang sangat ringan sekalipun, bahkan persoalan yang berkepanjangan seperti tidak pernah berujung atau tidak pernah berakhir.
Oleh karena itulah, maka kita harus terus berharap kepada Tuhan Yesus supaya kita dimampukan untuk menjalani kehidupan kita dengan optimis, penuh rasa syukur terima kasih kita kepadanya, karena kita mengimani bahwa Tuhan Yesus pasti memberikan jalan keluar pada diri kita. Untuk itu ingatlah Mazmur 118 ayat 14 hingga ayat 16 ini. Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku. Suara sorak-sorai dan kemenangan di kemah orang-orang benar. Tangan kanan Tuhan melakukan keperkasaan. Tangan kanan Tuhan berkuasa meninggikan. Tangan kanan Tuhan melakukan keperkasaan. Amin. Mari kita kembali bersatu dalam doa. Tuhan Bapa di surga, syukur dan terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang boleh kami renungkan dan menggugah kami untuk tetap mau mempercayai, mengimani bahwa hanya Dikaulah Allah Bapa di dalam Yesus Kristus dan dalam persekutuan Roh Kudus adalah sumber pengharapan bagi kami umat-Mu, umat milik-Mu ini. Karena itu, jangan biarkan kami untuk berada dalam suasana yang sesungguhnya tidak patut bagi kami untuk berharap kepada yang lain, karena Dikaulah satu-satunya sumber pengharapan bagi kami yang tidak pernah meninggalkan kami sedikit pun. Dan saat ini apabila juga masih ada pergumulan bagi sakit penyakit yang ada dalam tubuh kami, termasuk juga segala sakit penyakit di dalam kerohanian diri kami, Bapa, campur tangan dengan memberikan adanya kepulihan dan kesembuhan bagi segenap diri kami, Bapa. Karena itu kami bermohon dalam kerendahan hati kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami mau berdoa dan bersyukur dan berharap sepenuhnya kepada-Mu. Amin.